Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga hari ini kita berjumpa kembali melalui renungan harian pagi Kamis 29 Juli 2021. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami yang luar biasa menganugerahkan kehidupan ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di hari ini. Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai kami di dalam memahaminya dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 29. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkata ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah, Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah, kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Amin. Berbakti kepada Tuhan. Ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin, akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya. Ibarat kuda yang lepas kendali. Orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima dua loh batu, dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukum Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak
Allah atau orang-orang Lewi dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain dan juga duka bagi Israel karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu, Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya padanya saja. Tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan, bakti kami hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh mengaminkan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Mendoakan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami, keluarga Bapak Prayan Tagala, keluarga Bapak Dotroni Pasambe, keluarga Bapak Salasa Baneringgi, keluarga Bapak Yosafat Joram Debisa, keluarga Ibu Asri Kristi Natali Tarukalo, keluarga Bapak Wildi Lomo. Padamu Bapa kami membawa perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, berkat dan pengasihan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Mendoakan pelayanan pendeta, penatua dan diakan serta pengurus OIG dalam rangka pelayanan, biarlah kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi mereka semua. Dan juga mendoakan segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan menguatkan iman percaya mereka pada Tuhan, kurniakan kesehatan dan tetap sukacita menjalani hidup yang Tuhan kurniakan kepada mereka. Dan juga kami bersyukur pada hari ini atas pertambahan usia anak kekasih kami, Danis Setia Ngono bisa. Tuhan berkati pertambahan usia anak kasih kami, limpahkan terus kekuatan dan berkat Tuhan, dan dilindungi Tuhan dalam menjalani kehidupannya, dan Tuhan berkati bersama keluarga yang Tuhan kurniakan. Biar kebahagiaan yang dialami anak kekasih kami dan keluarga, Tuhan yang menyempurnakan dalam kehidupan mereka. Dan juga kita mendoakan jemaat yang bergumul karena sakit, mendoakan kasih kami Bapak Evan Tampake yang masih dirawat rumah sakit, mendoakan akan Bapak Benyamin Luse yang lagi kelemahan tubuh di rumah, doakan neneknya Putri yang ada di Toraja, juga pergumulan-pergumulan lain yang mungkin sedang digumuli oleh jemaat pada saat ini dengan berbagai permasalahan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam studi. Tuhan memulihkan yang sakit dan yang bergumul. Tuhan kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi kemelut itu, karena satu hal yang pasti, bersama dengan Tuhan Engkau akan berikan kekuatan dan penyertaan bagi kami semua. Mendoakan seluruh aktivitas jemaat yang akan berlangsung sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dan dalam aktivitas bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus mengasihi dan berkati, sehingga berkat pengasihan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka semua. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pengharapan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian pagi kita pada saat ini sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat semua. Tuhan menyertai kita.